Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Hairunisa, nomor urut 23 dari kelas 11A. Ingin menyampaikan dakwah tentang memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2307, Ibnu Majah nomor 4258 dan lain-lain. Faedah hadis yaitu, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat dan merenungkan akhir kehidupan kita di dunia ini, yaitu kematian. Artinya, janganlah kita lalai dan melupakan kematian, atau bahkan merasa tanpa sadar bahwa kita akan senantiasa hidup di dunia ini. Jika seseorang senantiasa mengingat kematian, dia akan memperbaiki dirinya dengan baik dan juga segera bertaubat kepada Allah Ta'ala atas segala dosa dan kesalahannya. Selain itu, dia juga akan bersegera melakukan berbagai macam amal soleh. Sebaliknya, jika seseorang lalai dalam mengingat kematian dan bahkan melupakannya, dia akan meninggalkan amal soleh sama sekali, atau hanya sedikit beramal soleh, atau malas beramal, atau melalaikan kewajibannya sebagai hamba Allah Ta'ala. Oleh karena itu, memperbanyak mengingat kematian itu memiliki manfaat yang besar bagi seorang hamba, yaitu yang pertama, kematian adalah nasihat. Bahkan kematian adalah sebuah nasihat yang paling agung. Kedua, dia akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dia akan mempersiapkan diri dalam setiap waktu dan kesempatan, karena dia tidak mengetahui kapan kematian itu datang menjemputnya. Kematian adalah penghancur kenikmatan dunia. Betapa banyak orang yang mendapatkan kelapangan dalam menikmati duniawi, entah berupa harta dan kedudukan. Namun, dia dalam kondisi lalai dengan kematian, kemudian kematian itu pun datang menjemputnya, sehingga terputus dan hancurlah semua kenikmatan duniawi yang dia dapatkan tersebut. Dengan mengingat kematian, seseorang akan merasakan qanaah dengan terbatasnya rezeki yang dia dapatkan. Dia juga tidak tamak dengan nikmat duniawi. Seseorang hidup di dunia ini bagaikan orang yang berada dalam safar atau perjalanan. Dia cukupkan untuk hidupnya apa yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Apa yang lebih baik dari itu, maka dia tidak akan menikmatinya, bukan untuknya. Dia tidak akan membawa apapun ketika selesai dari kehidupan di dunia ini, kecuali hanya sebatas membawa kain kafan saja. Merasa cukup dengan mengingat kematian, dia akan merasa cukup dengan setidaknya harta yang dia peroleh. Dan dia akan menjauhi kelebihan dalam masalah harta ketika hal itu bisa melalaikannya. Meskipun jiwa kita pada dasarnya mencintai harta, sebagai firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran Surat Al-Adiyat ayat 8. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Oleh karena itu, kematian adalah nasihat paling agung bagi seorang hamba, karena dia bisa menyadari bahwa semua harta dan kenikmatan duniawi lainnya itu akan dihisab di sisi Allah Ta'ala. Kematian itu pasti, dan ia datang pada tepat waktu, takkan terlambat atau terlalu cepat. Entah dengan apa kenangan dapat terganti, yang jelas masa pasti terlewati. Kita akan semakin sering lupa dan kita akan menua, dan akhirnya kita akan menunai tanaman kita. Semoga setiap detik dari usia yang tersisa selalu kita dalam keadaan bertaubat dan kembali kepada Allah. Banyak orang meyakini adanya maut, namun tidak pernah mengadakan persiapan. Mereka menyadari neraka, namun tidak pernah takut akan siksanya. Mereka meyakini surga, namun tidak beramal untuknya. Dan lebih menakjubkan lagi, mereka mengerti dunia dan segala tipu dayanya, namun tetap rakus untuk mendapatkannya. Kapan disebut mengejar duniawi secara berlebihan? Ketika kamu sudah terbiasa meninggalkan sholat.
Hidup untuk beribadah. Jika sudah tidak beribadah, lalu untuk apa hidup? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insi illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Semoga apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya bernilai ibadah selama kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.